Jumpa kembali bersama Cucu Luther di sini. Apa kabar saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, serta segala apa yang kita lakukan senantiasa diberkati dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih, pada video kali ini Cucu mau melanjutkan PR Cucu yang tertunda beberapa lama, yaitu seri pengajaran Permata Iman Katolik yang Cucu kutip dari buku yang berjudul sama, Permata Iman Katolik, yang ditulis oleh Bapak Seto Marsuno. Beliau adalah seorang pengajar kitab suci dan diterbitkan oleh Lembaga Biblika Indonesia, LBI. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian yang ingin mempelajari tentang buku ini bisa mencari buku tersebut ya di Lembaga Biblika Indonesia ya. Nah, pada video yang terakhir tentang seri pengajaran ini Cucu membahas tentang Kristus penebus manusia. Nanti videonya akan Cucu tag ya di pojok kanan atas dari konten saat ini, nanti silakan dicek di situ. Sekarang kita melanjutkan ke pokok pembahasan berikutnya, yakni Kristus Juru Selamat. Mari kita ikuti pengajaran pada pokok kali ini. Nah, saudara-saudari, Allah menghendaki keselamatan manusia dan tinggal bersama Dia di surga. Tetapi dosa menghalangi manusia untuk bersatu dengan Allah. Dosa manusia membuatnya tidak layak untuk bersatu dengan Allah yang kudus di dalam kehidupan surgawi. Terdolong oleh kasih-Nya kepada manusia, Allah mengutus putranya untuk menyelamatkan mereka dari kekuasaan dosa dan memberikan kepada mereka kehidupan kekal, sebagaimana tertulis dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Karena alasan inilah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dan mati di kayu salib. Kematian Tuhan Yesus di palang penghinaan itu memiliki nilai penyelamatan bagi manusia. Di pengajaran sebelumnya kita telah melihat bahwa di kayu salib Tuhan Yesus mempersembahkan diri sebagai kurban untuk menghapus dosa. Bisa dicek di video yang Cucu tag di sudut kanan ya, nanti silakan dicek linknya. Juga Cucu sertakan di kolom penjelasan. Kita lanjut lagi. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib juga dapat dipahami dengan cara lain, yakni Tuhan Yesus yang tidak berdosa rela menanggung hukuman yang harusnya ditanggung oleh manusia yang berdosa. Dengan cara demikian, Tuhan Yesus menjadi juru selamat dunia sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 14. Kita masuk ke subpokok berjudul Hamba Tuhan yang Menderita. Nah, untuk memahami kebenaran ini, coba kita bayangkan seorang penjahat hendak dieksekusi setelah pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Kemudian bayangkan Anda pergi ke pengadilan dan memohon agar pengadilan membebaskan orang itu, karena Anda akan menggantikan dia menjalani hukuman mati. Anda berbuat demikian karena ingat bahwa orang itu mempunyai orang tua, istri, dan anak yang memerlukan dia. Apakah Anda sanggup mengerjakan hal seperti itu? Kalau ada orang yang mau melakukannya, Anda akan mengatakan apa tentang orang itu? Sekarang, bayangkan Anda adalah penjahat yang hendak dieksekusi itu. Lalu ada orang yang mau menggantikan Anda menjalani hukuman mati. Apa yang akan Anda katakan tentang orang itu? Nabi Yesaya pernah menyampaikan nubuat tentang seorang hamba Tuhan
yang menderita demi keselamatan umat Allah. Bisa dicek di Yesaya bab 52 ayat 13 sampai Yesaya bab 53 ayat 12. Ia adalah orang yang penuh kesengsaraan dan orang yang biasa menderita penyakit. Orang merasa jijik terhadap dia dan tidak mau melihatnya. Ia dianiaya tetapi tidak membuka mulutnya terhadap orang-orang yang menghinanya. Seperti anak domba yang dituntun ke tempat pembantaian untuk disembelih. Ia mengalami penderitaan itu sampai mati, dan ia mati sebagai orang yang hina. Hamba Tuhan itu mati di antara para penjahat dan dikuburkan di antara orang-orang fasik. Orang yang melihatnya menyangka bahwa penyakit dan penderitaan yang dialaminya adalah hukuman yang dijatuhkan Tuhan kepadanya karena dosa dan kesalahannya. Mereka menyangka bahwa hamba itu adalah seorang yang berdosa yang sedang menanggung hukuman Allah. Tetapi sebenarnya hamba Tuhan itu bukanlah orang jahat. Dia adalah orang benar. Ia mengalami penderitaan dan kematian itu sama sekali bukan karena dosa-dosanya yang dilakukannya sendiri. Sebenarnya yang dialaminya itu adalah hukuman yang seharusnya ditanggung oleh umat Allah yang telah melakukan banyak kejahatan dan telah memberontak terhadap Allah. Umat Allah sendirilah yang pantas menanggung penderitaan itu karena mereka telah berdosa kepada Allah. Tetapi hamba Tuhan itu telah menggantikan mereka menanggung hukuman yang seharusnya ditanggung oleh umat yang berdosa. Ia mau menanggung semua hukuman itu supaya umat mendapat ganjaran keselamatan dari Allah. Semua ini dilakukan oleh hamba itu karena Allah sendiri menghendakinya. Dia sendirilah yang menimpakan semua itu kepadanya. Subpokok berikut, Kristus mati demi manusia. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi para pengikut Kristus, hamba Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Semua manusia telah berdosa dan hukuman yang layak bagi mereka adalah kematian. Karena upah dosa adalah maut, sebagaimana tertulis dalam surat Roma bab 6 ayat 23. Maut seperti apa yang dimaksudkan? Maut yang dimaksudkan adalah keterpisahan dari Allah. Bandingkan dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 3 tentang hidup kekal. Karena dosa-dosanya manusia tidak layak menerima kebahagiaan abadi di surga. Tuhan Yesus yang tidak berdosa rela menjalani penderitaan sampai mati di kayu salib, turun ke tempat penantian, dan untuk sementara waktu terpisah dari Allah. Ia mengalami kematian seperti semua manusia dan masuk dengan jiwanya ke tempat perhentian orang mati. Bisa dicek di Katekismus Gereja Katolik bab 6 nomor 632. Ia rela menanggung hukuman mati yang seharusnya dijatuhkan kepada semua manusia. Dengan mati di kayu salib dan turun ke tempat penantian, Tuhan Yesus telah menanggung hukuman yang seharusnya ditanggung oleh semua manusia karena dosa-dosa mereka. Karena hukumannya telah dijalani oleh Kristus, manusia dianggap benar atau dibenarkan oleh Allah, dibebaskan dari hukuman atas dosa, dan dianggap layak mendapatkan keselamatan dan mendapat bagian dalam kemuliaan Allah dalam kehidupan abadi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, demikianlah pembahasan kita mengenai Kristus Juru Selamat. Nah, ini sebenarnya sangat nyambung sekali ya. Kristus Juru Selamat ini mengenai bagaimana Allah rela untuk datang ke dunia untuk menebus manusia, menyelamatkan manusia. Ini sangat nyambung dengan masa kita saat ini, yaitu kita sudah memasuki masa Advent ya. Di mana masa Advent itu kita mempersiapkan diri kita
untuk menyambut kedatangan Tuhan, inkarnasi firman Allah menjadi manusia, dengan misi untuk mempersembahkan dirinya sebagai kurban penghapus dosa untuk menghapus dosa-dosa kita umat manusia. Karena itulah kita pengikut Kristus mempersiapkan hati untuk menyambut Natal, karena Natal adalah bagian dari upaya Allah, proses Allah untuk menyelamatkan kita didahului dengan inkarnasi menjadi manusia, dengan kelahiran sebagai manusia, lalu kemudian mempersembahkan dirinya yang kita rayakan, mempersembahkan dirinya untuk menjadi kurban yang kita rayakan dalam rangkaian Paskah ya. Kemudian mati dan kemudian hari ketiga bangkit dari antara orang mati dengan mulianya. Seperti itulah hubungan benang merah antara Natal dan tema kita kali ini. Baik, demikianlah VT konten cucu kali ini. Nanti konten selanjutnya kita akan membahas tentang keselamatan karunia Allah. Kita tunggu saja, mungkin 3 atau 4 hari akan cucu update lagi kontennya dengan tema yang lain, masih dari buku Permata Iman Katolik. Baiklah, cucu pamit undur diri. Terima kasih sudah mampir ke channel ini, ke video ini, ke konten ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Lalu bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe agar bisa mendapatkan updatean tentang seri-seri pengajaran atau materi-materi dari channel ini. Terima kasih, cucu pamit undur diri. Semoga kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita.